أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد فإن أصدق الكلام كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati fillah, ikhwani wa akhwati fillah, barakallahu fikum. Kita bersyukur kehadirat Allah tabaraka wa taala yang sampai dengan malam hari ini Ia masih memberikan kepada setiap kita limpahan karunia dan kenikmatannya yang tak terkira banyaknya. Utamanya nikmat kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmatul iman, nikmatul Islam wassairu ala sunnah. Nikmat kita diberikan keistiqomahan di atas keimanan, keislaman, dan nikmat berjalan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita masih diberikan oleh Allah taufik, yaitu kemudahan untuk bisa menjalankan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, baik amalan-amalan yang wajib maupun amalan-amalan yang nafilah, yang sunnah. Dan kita berharap kepada Allah Azza wa Jal agar semua amal ketaatan yang kita upayakan dalam kehidupan kita di dunia ini diterima oleh Allah Azza wa Jal. Allahumma amin. Ikhwani wa akhwati fillah, barakallahu fikum. Tidak terasa kita saat ini berada di bulan yang ke-10, dari mulai awal merebaknya pandemi corona di negeri yang kita cintai ini. Jadi coronavirus itu masuk dan mulai menyebar di negeri kita itu sejak bulan 3. Kalau awal munculnya akhir 2019, bagaimana yang antum ketahui. Tapi mulai ada kasus dan tidak lama kemudian menyebar itu di negeri kita itu bulan 3. Dan kita sekarang berada di bulan yang ke-12. 10 bulan berlalu ikhwati fillah dari masa persebaran pandemi corona di negeri kita Indonesia ini. Dan kalau kita mengikuti pemberitaan yang selalu diupdate oleh Satgas Covid nasional, jumlah angka korban itu terus meningkat. Tak terkecuali di kota Solo Raya tempat kita tinggal ini, kasus Covid ini sedang tinggi-tingginya.
rumah sakit melalui pemberitaan itu juga sudah overload, sehingga mereka yang kemudian terkonfirmasi positif itu diperintahkan untuk isolasi mandiri di rumah. Sebagaimana yang antum semua ketahui, jumlah angka korban terus ikhwati fillah berjatuhan korban dengan sebab coronavirus ini. Dan korbannya sebagaimana yang antum ketahui, di sana ada mereka orang-orang yang berada di garda terdepan, yaitu para tenaga kesehatan, para dokter, demikian pula para perawat yang langsung bersinggungan dengan mereka orang-orang yang terkonfirmasi dari coronavirus ini. Ada pula dari kalangan mereka para ulama, sudah beberapa ulama besar dunia Allah Subhanahu wa taala wafatkan dengan sebab coronavirus. Demikian pula para asatidzah, para ustadz, para ulama yang banyak memberikan manfaat ke tengah-tengah umat pun, sebagian dari mereka pun juga Allah Subhanahu wa taala telah wafatkan dengan sebab coronavirus ini. Sebagian yang lain sedang berjuang melawan coronavirus yang sedang menghinggapi diri-diri mereka. Dan sebagaimana kita ketahui pula, banyak orang-orang yang kita kenal atau mungkin mereka bagian dari anggota keluarga kita, dekat atau jauh, atau sahabat atau tetangga, yang ketika dibawa ke rumah sakit tidak dipulangkan ke rumah, langsung dibawa ke pusara, dibawa ke pekuburan. Tidak ada yang berani takziah, tidak ada yang berani nyulatkan. Itu. Ini ikhwati fillah barakallahu fikum. Tentu ini semua tadzkirah buat kita. Ini semua adalah peringatan buat kita, bahwasanya coronavirus ini masih membayang-bayangi kita. Dan kita belum tahu kapan Allah Subhanahu wa taala akan mengangkatnya dari negeri kita dan negeri-negeri kaum muslimin secara umum. Dan itu yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala selalu, agar Allah taala segera mengangkat wabah yang tersebar atau yang menyebar di negeri kita Indonesia ini. Dan ikhwati fillah barakallahu fikum, tidak apa-apa mati lampu, antum tetap fokus. Dan ikhwati fillah barakallahu fikum, mereka yang Allah Subhanahu wa taala gugurkan dengan sebab wabah pandemi ini, di satu sisi Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka. Jadi diwafatkan dengan sebab pandemi ini merupakan satu karomah, satu keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala inginkan pada diri mereka orang yang mendapatkannya. Karena telah sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, beliau bertanya kepada para sahabat, "Ma ta'duna syuhada'a fikum?" Siapakah yang kalian anggap sebagai syuhada di tengah-tengah kalian? Syuhada artinya apa? Orang-orang yang mati syahid. Siapakah orang-orang yang mati syahid di tengah-tengah kalian? Para sahabat ketika itu menimpali, humul ladzina qutilu fi sabilillah. Syuhada itu ya mereka yang meninggal di medan jihad, itu meninggal di jalan Allah, di dalam jihad fi sabilillah. Rasulullah kemudian menimpali, idzan asy-syuhada'u qaliluna. Kalau syuhada itu hanya mereka orang-orang yang Allah ta'ala wafatkan di kancah medan jihad, berarti alangkah sedikitnya mereka, kata Rasul. Kemudian Rasulullah melanjutkan, walakin akan tetapi al-hariqu syahid, itu
orang yang meninggal karena terbakar itu mati syahid. Wal ghariqu syahid, dan mereka yang Allah tabaraka wa taala wafatkan dengan sebab tenggelam terhitung mati syahid. Wal walidatu syahid, seorang ibu yang dia melahirkan anak kemudian dia dipanggil oleh Allah diwafatkan dengan sebab persalinan, itu pun juga syahid. Wal mabtunu syahid, dan orang yang meninggal dunia dengan sebab perutnya, sakit-sakit yang bersumber di perut, itu pun juga syahid. Wal mat'unu syahid, dan mereka yang Allah Ta'ala wafatkan dengan sebab ta'un, itu pun juga mati syahid. Ta'un itu maknanya adalah wabah penyakit yang menular yang banyak menyebabkan angka kematian. Dan para ulama ikhwati fillah yang hidup di masa kita saat ini, mereka mengatakan bahwasanya wabah coronavirus ini adalah hukumnya hukum ta'un, sebagaimana yang terjadi di masa terdahulu. Ini ikhwati fillah barakallahu fikum. Dalam hadis yang lain masih riwayat Imam Al-Bukhari, Rasulullah bahkan lebih tegas. Beliau mengatakan at-ta'unu syahadatun likulli muslimin. Ta'un itu wabah penyakit yang menular yang banyak menyebabkan angka kematian, itu adalah syahadatun likulli muslim, adalah syahadah, kesahidan bagi seorang muslim yang apabila dia meninggal dunia disebabkan olehnya. Ini ikhwati fillah barakallahu fikum, di satu sisi kemuliaan, tapi di sisi yang lain tentu akal yang sehat dan insyaallah fitrah yang lurus dari semua kita kalau ditari mau ndak mati di musim pandemi ini. Insyaallah jawabannya juga ndak mau, semua kepingin selamat. Semua pengen selamat. Yang jadi masalah ikhwati fillah, kita ingin selamat, apakah kita sudah berupaya? Ini jadi masalah. Karena kata para ulama, tarjun najata walam tasluk masalikaha i'lam anna safinata la tajri alal yabas. Kamu ingin selamat tapi kamu tidak mau melakukan usaha untuk meraihnya. Ketahuilah yang namanya perahu selamanya tidak akan bisa berlayar di daratan. Ini maka ikhwati fillah barakallahu fikum, apa yang saya sampaikan sekali lagi tadzkirah buat kita, itu mengingatkan kita agar kita jangan kendor. Untuk apa ikhwati fillah? Untuk disiplin menjaga diri kita dan orang-orang yang kita cintai di rumah. Karena kalau kita yang keluar rumah ini kita disiplin, insya Allah yang di rumah pun mereka juga akan terjaga. Protokol kesehatan itu terus, jangan bosan. Memang tidak enak, muka ditutupi terus masker itu sumpah. Tapi realita dan fakta lapangan persebaran virus begitu masif, dari mulut ke mulut, hidung ke hidung. Oleh sebab itu para ulama menguatkan mereka saran dari tenaga kesehatan ahli. Untuk apa? Untuk memakai masker setiap kita keluar rumah. Keluar rumah pakai masker. Ketika kumpul di tengah-tengah orang banyak seperti ini juga pakai masker. Berbicara langsung kepada lawan kita pakai masker. Dan kita tidak masuk rumah atau tidak bersinggungan dengan anggota keluarga di rumah kecuali setelah cuci tangan dan cuci muka dengan sabun. Dan kita terus berusaha untuk ikhwati fillah menjaga diri kita dari orang lain. Kontak-kontak fisik itu kita minimalkan. Dan ini ikhwati fillah barakallahu fikum menegakkan itu
al-anzimah as-sihiyah atau protokol kesehatan ini tidak menyelisihi syariah. Bahkan ini merupakan bentuk kesempurnaan tawakal kita kepada Allah. Kesempurnaan tawakal seseorang kepada Allah itu didahului dengan usaha, ikhtiar, melakukan sebab-sebabnya. Ini. Makanya Rasulullah SAW pernah didatangi oleh seorang sahabat yang dia ketika itu turun dari untanya. Ya Rasulullah, aqiluha thumma atawakkal au ursiluha wa atawakkal. Wahai Rasulullah, untaku ini tak ikat dulu kemudian aku bertawakal, atau tak lepaskan begitu saja dan aku bertawakal kepada Allah. Aku pasrah kepada Allah. Mana yang betul? Apa kata Rasul? Bal iqilha wa tawakkal. Yang betul ikat dulu untamu baru tawakal. Usaha dulu baru serahkan hasil kepada Allah Azza wa Jalla. Ini. Maka maaf, termasuk kebodohan orang yang khawatir, yang takut terhadap persebaran wabah yang masih menjadi momok dan bayang-bayang kita ini, kemudian dia tidak berusaha. Itu. Nek takdirnya kena, ya insya Allah kena. Tapi kalau takdirnya luput, ya insya Allah luput. Meskipun kita pakai protokol kesehatan. Akhirnya apa? Akhirnya mereka abaikan secara total. Sudah jalani kehidupan biasa saja. Kalau Allah Ta'ala nakdirkan selamat, insya Allah selamat. Meskipun tanpa protokol kesehatan. Nah, ini kebodohan, ikhwati fillah. Ini kebodohan. Dia bertawakal kepada Allah tetapi tidak melakukan usaha. Dan ini menyelisihi syariat, ikhwati fillah. Ini usaha yang menyelisihi syariat. Ini. Dan ikhwati fillah, barakallahu fikum, di antara usaha lain ikhwati fillah yang menguatkan ikhtiar kita tidak lain dan tidak bukan adalah doa. Adalah doa. Doa ini senjata kita. Senjata orang-orang yang beriman itu doa. Dan siapa saja yang mau berdoa kepada Allah, Allah Azza wa Jal insyaallah akan memenuhi apa yang dia pinta. Di doa ini sebab terbesar itu setelah kita melakukan ikhtiar atau usaha dalam kita bertawakal kepada Allah Azza wa Jal. Allah menyatakan di dalam banyak tempat, di antaranya dalam surah Al-Ghafir ayat yang ke-60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, kata Allah, dan Rabb kalian Allah, ia telah berfirman, ud'uni, berdoalah kalian semua kepadaku, astajib lakum, niscaya aku akan mengijabahi doa-doa kalian. Ini janji Allah. Kalau kita mau berdoa kepada Allah secara langsung dan kita hindari sebab-sebab dari terhalangnya doa, insya Allah doa kita itu pasti diijabahi. Pasti. Ini. Dan ikhwati fillah barakallahu fikum, terkait dengan manfaat doa ini ikhwati fillah, di masa-masa kita atau di dalam kehidupan kita secara umum, masa-masa kita saat ini dan dalam kehidupan kita secara umum, itu dijelaskan Rasulullah di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, hadis yang sahih. Rasulullah beliau bersabda, ad-du'a'u yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil, fa'alaikum ibadallah bid-du'a. Itu kata Rasul. Doa itu kata Rasul bermanfaat untuk apa yang telah Allah Ta'ala turunkan dan apa-apa yang belum Allah Ta'ala turunkan. Oleh sebab itu kalian wahai hamba-hamba Allah, perbanyaklah berdoa. Apa maksud yang Allah Ta'ala turunkan dan yang belum Allah Ta'ala turunkan? Maksudnya apa ikhwati fillah?
maksudnya adalah qadha-nya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada qadha, ada qadar. Yang belum terjadi itu namanya qadha. Tapi yang sudah terjadi itu namanya qadar. Makanya ketika kita mendapati sesuatu yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, apa yang kita ikhtiarkan, kita disunahkan untuk baca apa? Ada yang tahu? Qadarullahi wa ma syaa fa'ala. Gitu. Qadarullah, ini takdirnya Allah. Ini qadarnya Allah tuh ya ini sudah. Wa ma syaa fa'al, dan apa yang Allah taala mau pasti terjadi. Ini yang penting kita ikhtiar. Tapi apa ketetapan Allah yang nantinya terjadi, kita harus menerima. Ini. Tetapi apa yang belum terjadi itu namanya qadha. Namanya qadhaun. Ini. Dan Rasulullah SAW beliau menjelaskan ad-du'a wal qadha'u yatasara'an, kata Rasul. Yang namanya doa dan qadha itu yatasara'an. Yatasara'an itu kalau kita terjemahkan bebas artinya adu kulit. Kuat-kuatan. Kuat mana? Kuat doa kita atau kuat qadha-nya Allah yang Allah Ta'ala turunkan atau yang belum Allah Ta'ala turunkan. Karena qadha itu misteri, kita tidak tahu apa sih sebetulnya yang telah Allah Ta'ala tuliskan atas diri kita. Apa sih yang akan menimpa diri kita untuk misalkan 1 jam atau untuk waktu-waktu kita secara umum ke depan, kita tidak tahu. Akan tapi seandainya jika di sana ada qadha Allah yang tidak kita inginkan, dan memang itu sesuatu yang buruk dalam pandangan kita, dengan izin Allah, doa itu kata Rasul bermanfaat untuk mengubahnya, untuk menolaknya. Ini. Lah memangnya takdir itu bisa berubah? Jawabannya, kalau qadha-nya Allah bisa berubah. Jelas itu. Jelas. Rasulullah menjelaskan dalam banyak hadis, di antara sebabnya doa. Ini. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan di dalam Al-Qur'an, yamhullahu wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Allah itu menghapus dan menetapkan ulang, dan di sisinya ada ummul kitab, yaitu lauhul mahfuz. Itu. Memang takdir sudah final, sudah selesai ditulis, iya. Tetapi bukan harga mati. Di sana mungkin Allah Ta'ala mengubahnya dari apa yang telah Ia tetapkan. Itu. Ini ikhwati fillah barakallahu fikum. Dan Rasulullah menjelaskan tadi, doa yang bermanfaat terhadap ketetapan Allah yang sudah Ia turunkan dan yang belum Ia turunkan. Di sana ada hadis lain yang lebih jelas. Hadis riwayat Imam Al-Hakim, dan hadis ini hadis yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yughni hadzarun min qadar. Sekedar hadzar itu artinya apa? Kehati-hatian, kewaspadaan. La yughni min qadar, belum cukup untuk melawan qadar, takdir. Jadi sekedar kita itu berhati-hati, waspada, dan bentuk hadzar kita di masa saat ini yaitu apa? Tadi protokol kesehatan. Ini hadzar kita. Itu belum cukup untuk berhadapan dengan takdir. Wa du'a'u yanfa'u mimma nazal wa mimma lam yanzil. Dan doalah, kata Rasul, yang bermanfaat untuk menolak ketetapan yang telah Allah Ta'ala turunkan dan yang belum Ia turunkan. Kemudian apa kata Rasul? Wa innal bala'a la yanzil wa du'a'u yatalaqqahu faya'dalijani ila yaumil qiyamah. Bala itu akan terus Allah Ta'ala turunkan, dan doalah yang akan terus menghadapinya. Dan keduanya ini akan terus beradu kuat sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat.
Jadi bala itu terus menimpa kita. Bagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi pula, hadis yang sahih, kata Rasul, fala yabrahul bala'u bil mu'min hatta yamshiya 'alal ardi wa laisa 'alaihi khati'atun. Akan senantiasa bala itu menerpa orang beriman sampai dia berjalan di muka bumi itu dengan tanpa dosa. Jadi kita tidak bicara hikmah di balik musibah, hikmahnya luar biasa. Di antaranya ngerontokkan dosa, bala-bala itu. Ini. Tapi yang kita bicarakan tadi, untuk menguatkan ikhtiar kita, doa ini masya Allah sangat-sangat bermanfaat. Oleh sebab itu Al-Imam Ibnul Qayyim ikhwati fillah, di dalam kitab beliau Al-Jawabul Kafi liman sa'ala ani dawa'i syafi, atau kitab ini punya dua judul, itu Al-Jawabul Kafi, atau judul yang lain Ad-Da' wad-Dawa. Itu kitab yang sama, itu punya dua judul. Ini di sana ikhwati fillah, Al-Imam Ibnul Qayyim menjelaskan tentang manfaat doa itu terhadap bala. Kata Al-Imam Ibnul Qayyim ikhwati fillah barakallahu fikum, beliau mengatakan wa doa min anfa'il adwiyah. Doa itu termasuk obat yang paling bermanfaat. Wa huwa aduwul bala, dan dia itu musuhnya bala. Yadfa'uhu wa yu'alijuhu wa yamna'u nuzulahu wa yarfa'uhu au yukhaffifah idza nazal. Yang namanya doa itu dia bisa menolak bala, bisa mencegah turunnya, mengangkatnya, atau mengurangi, meringankan kadarnya apabila tetap terjadi. Kemudian beliau menjelaskan itu doa orang beriman terhadap bala itu ada tiga keadaan. Yang pertama kata beliau itu ayyakuna aqwa minal bala fayadfa'u. Boleh jadi doa kita itu lebih kuat itu karena doa kita terus sehingga dia lebih kuat dari bala, dan doa tersebut bisa memalingkan atau menyingkirkan bala tersebut dari diri kita, tidak jadi kena. Yang kedua kata beliau ikhwati fillah, ayyakuna ad'af minal bala fayaqwa alaihil bala fayusabu bihi walakin qad yukhaffifuhu wa in kana dhaif. Kata beliau yang kedua, kalau yang lebih kuat itu balanya, doanya itu lebih lemah, maka dia tertimpa bala tersebut. Akan tetapi dengan sebab doa yang dia panjatkan, tetap kadar bala tersebut akan diringankan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini yang ketiga kata beliau, apa? Ayyataqawama wa yamna'u kullu wahidin minhuma sahibah. Yang ketiga itu doa sama bala sama-sama kuat. Apa yang terjadi? Yang terjadi apa kira-kira? Nol, tetap tidak ada bala. Ini. Maka doa ini ikhwati fillah barakallahu fikum sesuatu yang sangat-sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita orang beriman. Ini. Dan tidak salah ya kalau Rasulullah beliau sampai mengatakan a'jazun nas man ajaza fid du'a. Orang yang paling lemah itu, yang paling lemah dalam hal berdoa. Dalam hal berdoa. Ini lemah apa? Lemah tawakalnya kepada Allah. Kalau orang itu tawakalnya kuat, usahanya kencang, doanya juga kencang. Ini maka kita ikhwati fillah barakallahu fikum yang ya alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, kita mendapatkan hidayah di atas sunnah, dan kita harus menghidupkan itu perkara-perkara yakni yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ikhwati fillah? Karena ada omongan itu
Itu orang-orang yang ngaji sunnah itu males berdoa, tidak seneng doa, apalagi tidak seneng solawatan, tidak seneng bersolawat, maksud tidak seneng bersolawat, itu doanya ya sedikit, habis sholat cepet-cepet pergi, itu seakan-akan tidak apal zikir-zikir setelah sholat. Lah image seperti ini harus kita kikis ikhwati fillah. Dan memang fakta realita juga banyak dari kita yang masih belum mudeng itu dan belum paham itu dan belum akhirnya tidak bisa ngamalkan hal-hal tersebut. Ini ikhwati fillah barakallahu fikum. Ya memang berbeda. Artinya ketika kita berdoa pun kita memilih waktu-waktu yang afdal untuk berdoa. Tapi pada prakteknya di waktu-waktu yang afdal pun juga jarang kita berdoa. Itu yang jadi masalah. Sampai ada omongan seperti itu. Ini tidak mau atau sedikit atau jarang berdoa. Ini ikhwati fillah barakallahu fikum. Dan kalau kita ngomongin doa apa yang paling utama? Ini kita perlu tahu supaya apa ikhwati fillah? Ya, supaya kita ketika beramal itu bisa beramal dengan prioritas. Mana yang lebih utama itu tentu yang jadi prioritas. Di dalam beramal pun itu ada aulawiyat. Itu ada prioritasnya. Itu termasuk dalam hal berdoa. Di sana ikhwati fillah, doa yang paling utama, paling afdal itu adalah doa minta al-afiyah. Apa? Al-afiyah. Afiyatun jadi bahasa Indonesia afiat, sehat wal afiat. Cuma kalau antum buka kamus besar bahasa Indonesia, afiat itu cuma diterjemahkan dengan apa? Sinonim dari sehat. Cuma sama aja maknanya, sinonim dari sehat. Tapi kalau antum buka kamus bahasa Arab ikhwati fillah, di antaranya yang saya lihat di kitab atau di kamus Mukhtarus Sihah, disebutkan di sana makna al-afiyah itu apa? Difa'ullah azza wa jal anil abdi min jami'il makruh. Apa itu? Penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala atas hambanya dari semua yang dia benci. Dari semua yang dia benci. Sehingga afiyah itu bukan cuma sehat, tapi selamat. Kita itu selamat, terjaga, terlindungi dari semua yang kita tidak sukai. Dan dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari ikhwati fillah, hadis yang bersumber dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Itu jarang ya, hadis Abu Bakar itu sangat jarang. Itu dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, salullah al-afiyah fa inna ahadan lam yu'ta khairan ba'dal yaqin minal afiyah. Kata Rasul, mintalah kepada Allah al-afiyah, keselamatan, kesehatan ini. Karena seseorang hamba itu tidaklah diberikan oleh Allah kenikmatan yang lebih baik minal yakin, daripada keyakinan, keimanan, daripada apa? Al-afiyah, kesehatan. Tidak ada kenikmatan yang lebih baik setelah nikmat yakin, nikmat iman, daripada nikmat afiyah. Itu. Maka kata Al-Imam Ibnul Qayyim di dalam kitab beliau Ijtima'ul Juyush Al-Islamiyah, beliau menjelaskan ada nikmat muqayyadah, ada nikmat mutlaqah.
Nikmat mutlaqah ini kalau seseorang di dunia dia mendapatkan al-afiyah, hidayah di atas Islam dan al-afiyah, ini nikmat yang mutlaqah. Nikmat yang mutlaqah artinya nikmat yang akan terus berlangsung dan membawa dirinya ke jannah. Tapi kalau nikmat yang muqayyadah itu cuma nikmat-nikmat dunia. Boleh jadi nikmat afiyah dia dapetin, tapi bukan orang iman, bukan orang yang hidup di atas keimanan. Itu cuma nikmat dunia. Besok di akhirat diazab, tidak ada gunanya. Maka kalau kita dapat dua-duanya ini, kita mesti bersyukur. Kok kita dapat dua-duanya? Ya, alhamdulillah kita sore hari ini sampai mulai malam hari ini kita dapat dua-duanya. Jangan tidak bersyukur. Jangan kufur nikmat. Kita di atas iman, Islam, sunnah, alhamdulillah. Dan kita pun juga dapat afiyah. Nyatanya antum bisa datang ke sini. Ini ikhwati fillah, barakallahu fikum. Ini yang mesti kita minta. Dan ini doa yang paling utama. Makanya Rasulullah itu beliau pernah didatangi oleh paman beliau Al-Abbas. Beliau bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, ayu du'ai afdal?" Wahai Rasulullah, doa apa sih yang paling utama? Rasulullah menjawab, "Tas'al rabbak al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah." Engkau minta kepada Rabbmu, kepada Allah, al-afwa, maaf dan ampunan, wal afiyah dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Al-Abbas paman Nabi ini belum puas. Besoknya datang lagi, tanya dengan pertanyaan yang sama, ayu doa afdal? Doa apa yang paling utama? Jawaban Rasul mesti sama, tas'al rabbak al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Minta kepada Allah, Rabbmu, maaf, ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Mesti belum puas. Besok datang lagi, tanya dengan pertanyaan yang sama, dan jawaban Rasul masih sama. Dan Rasulullah menambahkan, fa innaka in u'titahuma fid dunya thumma u'titahuma fil akhirah faqad aflah. Itu bahasa kita, terjemah kita tambahkan itu. Apa? Kalau kamu, ikhwati fillah, kata Rasul, mendapatkan keduanya di dunia dan kamu mendapatkan keduanya di akhirat, faqad aflahta. Kamu sudah beruntung, sudah sukses itu kamu. Kalau kamu dapat al-afwa wal afiyah di dunia dan di akhirat. Jangan tak terima ini. Doa paling afdol kata Rasul. Dan kalau kita mau melihat kepada doa-doa yang diajarkan Nabi SAW kepada kita, dan doa itu adalah amalan beliau. Itu beliau amalkan dan beliau ajarkan kepada kita. Kebanyakan doa yang diajarkan Nabi itu di sana ada unsur meminta al-afiyah kepada Allah. Minta kepada Allah al-afiyah. Jadi ini doa yang besar, al-afiyah ini doa yang paling utama. Makanya di banyak doa-doa Nabi ada minta al-afiyah. Kita berikan contoh, di antaranya doa pagi dan sore. Antum kalau rutin membaca doa pagi dan sore, di sana ada doa yang senantiasa dibaca Nabi pagi dan sore. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fi dini wa dunyai wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Allahumma hfadhni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an ukhtala min tahti. Kita minta kepada Allah, ya Allah, aku mohon kepada Engkau maaf, ampunan darimu dan al-afiyah, keselamatan di dunia dan di akhirat. Diulang lagi, ya Allah, aku mohon kepada Engkau maaf, ampunan dan keselamatan
pada agamaku, pada kehidupan duniaku, pada keluargaku, pada hartaku. Ya Allah, tutupi semua auratku, aib-aibku tutupilah. Berikanlah keamanan pada diriku dari semua yang aku khawatirkan. Ya Allah, jagalah diriku dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari atas, dan aku berlindung dengan keagungan-Mu. Jangan sampai Engkau benamkan aku ke bawah. Doa yang subhanallah, doa yang besar. Ini semua yang kita butuhkan dalam hidup. Ini doa yang luar biasa. Kalau kita tinggalkan rugi. Contoh doa lagi yang lain, misi di doa pagi dan sore. Di sana ada doa yang kita diperintahkan membaca pagi 3 kali, sore 3 kali. Meminta al-afiyah. Apa? Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa a'udzubika min azabil qabri la ilaha illa anta. Ya Allah, berikanlah al-afiyah pada diriku, keselamatan pada badanku, mataku, pendengaranku. La ilaha illa anta. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kekafiran dan dari kefakiran dan dari azab kubur. La ilaha illa anta. Ini doa apa lagi yang ada minta al-afiyah? Ada yang tahu? Doa ketika kita duduk antara 2 sujud. Itu doa antara duduk 2 sujud. Itu mungkin kebanyakan kita hanya membaca Rabbighfirli, Rabbighfirli. Ya enggak apa-apa, itu doa yang pendek. Itu. Tapi kalau kita sedang sholat sendiri tidak ada salahnya. Doa-doa yang rada panjang itu kita baca. Di antaranya doa yang diajarkan Nabi itu minta 7 hal. Doa meminta kepada Allah 7 hal. Apa itu? Allahumma ghfirli warhamni wahdini wajburni wa'afini warzuqni warfa'ni. Ini doa yang diajarkan Nabi. Allahumma ghfirli, ya Allah ampunilah dosa-dosaku. Warhamni, rahmatilah aku. Wahdini, bimbinglah aku selalu. Wajburni, penuhilah semua kebutuhan hidupku. Ini. Wa'afini, yang kelima. Berikanlah afiahmu kepada diriku. Yang keenam, warzuqni, berikanlah rizkimu kepada diriku. Warfa'ni, angkatlah derajat diriku di dunia ini dan di akhirat. Doa yang luar biasa, ikhwati fillah, barakallahu fikum. Yang banyak dari kita mungkin belum terbiasa membacanya. Ini contoh doa apa lagi yang ada al-afiyah? Ada yang tahu? Doa jenazah. Kalau ada jenazah kan kita diperintahkan untuk menyolatkannya, dan di antara doa dalam sholat jenazah itu Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya Allah, ampuni dia, rahmati dia, berikanlah al-afiyah kepada dia, keselamatan pada dia, dan maafkanlah dia. Keselamatan apa ini, ikhwati fillah? Keselamatan dari siksa kubur dan keselamatan besok di akhirat. Ini ikhwati fillah, barakallahu fikum. Contoh doa lagi yang lain apa? Yang ada al-afiyah. Kalau kita mau tidur, itu di antara doa yang diajarkan Nabi, kita membaca Allahumma inni as'alukal afiyah. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau al-afiyah. Doa bangun tidur, alhamdulillahilladzi afaitani fi jasadi. Ya Allah, aku memuji kepadamu dan segala puji milikmu ya Allah, yang mana Engkau telah memberikan afiyah pada diriku. Ini jadi nikmat afiyah ini nikmat yang besar, ikhwati fillah. Dan Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, beliau juga mengingatkan kita tentang nikmat afiyah ini. Kata Rasul, man asbaha
aminan fi sirbihi, mu'afan fi badanihi, wa indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahud dunya. Kata Rasul, siapa saja yang di pagi hari dia dalam keadaan aman di tempat dia tinggal, mu'afan fi badani, badan dia itu mu'afan, al-afiyah, selamat sehat badannya itu, wa indahu qutu yaumihi, dan dia memiliki sesuatu yang bisa dia makan di hari tersebut. Itu ya, ada yang bisa digunakan untuk sarapan itu, atau kita punya uang untuk beli sarapan makan kita di hari tersebut. Ya, ini kata Rasulullah, seakan-akan dunia itu sudah Allah Ta'ala berikan semuanya kepada dirinya. Maka ikhwati fillah barakallahu fikum, nikmat al-afiyah yang sampai dengan saat ini kita mendapatkannya, ini jangan sampai kita sia-siakan. Usi nafsi wa iyyakum, jangan sampai kita sia-siakan. Bagaimana kita berusaha dan berupaya untuk terus, bagaimana waktu-waktu kita yang berjalan ke depan. Dan berjalan ke depan ini bukan bertambah ya, bertambah atau menambahi itu waktu kita di dunia, tetapi justru mengurangi waktu kita di dunia dan semakin mendekatkan diri kita kepada kematian. Ini kita memohon kepada Allah agar terus kita itu diberikan taufik oleh Allah supaya kita terkondisikan terus di atas amal soleh dan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ini doa yang paling afdol yang diajarkan Nabi SAW, dan di sana ada doa-doa khusus ikhwati fillah yang juga diajarkan Nabi, yang isinya itu berlindung dari takdir yang jelek dan dari penyakit-penyakit yang kita tidak inginkan. Di antaranya doa yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Rasulullah mengajari kita doa, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari penyakit belang, dari penyakit gila, penyakit kusta atau lepra, dan dari sayyi'il asqam. Sayyi'il asqam itu sakit-sakit yang jelek, sakit-sakit yang jelek. Doa lain riwayat Imam Al-Bukhari, Rasulullah ngajari kita doa apa? Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa samatatil a'da. Apa artinya? Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari jahdil bala, ujian yang berat yang menimpa hidupku, wa darkis syaqa, dan kesengsaraan yang hebat yang menimpa diriku, wa su'il qada, dan semua qada ketetapanmu ya Allah yang jelek. Sini perlu saya garis bawahi, jeleknya qada atau takdir itu sudut pandang kita. Jadi dikatakan takdir itu ada yang baik, ada yang jelek. Penilaian baik atau jelek ini dari sisi kita. Tapi kalau dari sisi Allah semuanya baik, tidak ada yang jelek. Yang datang dari Allah itu semuanya baik, tidak ada yang jelek. Itu. Jadi jeleknya takdir itu kita yang menilai. Dari sisi Allah semuanya baik, dan Allah itu adil, tidak zalim kepada hambanya. Wasuil qadha, dan aku berlindung dari jeleknya takdir qadhamu, dan dari kegembiraan musuh ketika melihat kekalahan pada diriku. Doa lain Rasulullah suka ngajari kita, riwayat Imam At-Tirmidzi, Allahumma jannibni munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Apa artinya? Ya Allah, jauhkanlah dari diriku akhlak-akhlak yang munkar, semua yang munkar. Munkar itu ya kita ingkari, kita benci, kita tidak sukai. Baik itu akhlak, amalan-amalan kita, hawa nafsu kita, dan dari penyakit yang menular. Ini
Ini ikhwati fillah barakallahu fikum. Dan mesti banyak ikhwati fillah doa-doa yang indah yang diajarkan Rasul kepada kita, yang kita dianjurkan untuk membacanya. Maka penting bagi kita untuk punya ya buku zikir yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, itu perlu kita punya, dan sudah banyak yang diterjemahkan. Itu tujuannya apa ya? Untuk kita baca ya, meskipun antum semua sekarang megang Android smartphone, itu juga ada aplikasi-aplikasi itu yang bisa juga memudahkan kita untuk kita bisa membaca melalui smartphone kita. Tapi setidaknya kita juga punya yang versi cetak untuk kita taruh, kita baca langsung kalau pas kita tidak sedang sibuk di luar. Lebih enak baca langsung daripada baca melalui smartphone. Nah, ini mungkin sedikit ikhwati fillah apa yang bisa saya sampaikan di malam hari ini. Jadi betapa butuhnya kita kepada doa, utamanya saat-saat ini sebagai perisai diri kita di dalam hidup dan menghadapi pandemi yang belum berhenti ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat ana pribadi dan antum sekalian. Ini ikhwati fillah. Sudah. Datang jawab. Ada azan dulu. Ditanya jawab setelah azan. Silahkan diazani dulu.